Gilang, thank you ya. Gue boleh nanya dulu nggak? Boleh. Gak. Gini. Ntar jangan tepuk tangan. Sorry Kang, gue cabut. Lang. Belum tutup nih, Lang. Manggil Gilang. Gua mau menyesal memuji kamu. Jadi gua ada temen. Oh yaudah ayo, nggak masalah. Ya kan, habis itu lupa. Nah, sama satu hal yang gue pelajarin dari lu tuh. Ketika misalkan dari satu tempat pintunya ketutup, lu tetap gerak. Maksud gue untuk seorang Sule sudah punya tempat tinggal seperti istana, kendaraan mewah, anak-anak udah kerja semua bisa nyari duit sendiri. Ya menurut hemat banyak orang, udah pensiun aja nikmatin hidup, nggak usah kerja gitu-gitu. Bisa kayak seperti itu. Tapi nasib ini gimana? Gue tuh stres juga mikirin gitu kayak. Emang iya Kang? Yujeng ketika dia punya ikutan musik disantui bersama teman-teman, terus pas begitu drop, gue juga harus mikirin kali, apalagi dengan cara gue. Yang penting gue usaha, kan nggak perlu. Tunggu, sebetulnya gue nggak mau cerita sih tentang hal ini, gue nanti ria disebutnya. Nggak apa-apa, maksudnya ini inspirasi juga kan? Ya artinya gue juga, ya secara tidak langsung walaupun sedikit, gue tetap memikirkan orang sekeliling gue. Makanya kalau lu bilang, lu masih gerak gitu loh. Karena ada yang ini butuh lu gitu ya berarti ya? Gue juga nggak tahu mereka butuh gue atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan dia lagi kepepet, ya kasbonnya ke gue kan gitu. Iya. Artinya kalau misalkan dia ada pekerjaan, ya kan, ini kondisi perkasbonan akan menipis. Iya. Ya kan? Iya. Karena dia sudah ada kerjaan, akan berkurang pasti. Bukan berarti gue nggak mau dikasbonin, bukan. Iya, tapi minimal gue memberikan jalan untuk mereka. Karena kalau misalkan dia kasbon terus numpuk, dia nggak punya pekerjaan, dari mana dia akan membayar itu kan gitu. Benar. Itu sih, gue sesimpel itu hidup gue gitu. Jadi jatuhnya lu ngasih orang kasbon, lu kasih dia kerjaan biar bisa bayar duit kasbon lu juga. Jadi effort lu tuh lebih sebenarnya. Kalau misalnya lu kasih dia kerjaan ke orang lain, ya lu nggak perlu pusing kan mikirin kerjaan buat dia kan? Iya. Gitu. Tapi bukan karena kasbon juga. Itu maksud bener. gua, ya kalau hal itu malah banyak juga orang-orang yang kerja di gua, terus dia kasbon, habis itu dia cabut dari sini, lupa kasbonnya, ada banyak malahan kan. Tapi bukan itu, artinya mungkin gini, gua ngerasain itu di posisi mereka. Anjir, ketika nggak ada program, ketika nggak ada pekerjaan, anjir harus gimana kan? Mereka juga malu. Di sini cuma makan, habis itu main game, habis itu ngobrol, udah gitu kan. Gue ngerasain anjir betapa bete-nya gitu mereka. Gitu. Jadi ya makanya kalau lo bilang kenapa sih gerak terus, ya harus seperti itu selama kita masih hidup. Nah itu dari situ Kang gue belajar Kang. Maksudnya udah gerak aja gitu. Karena gue juga ingat kata-kata dari almarhum Chrisye. Aku tahu ku takkan bisa seperti apa yang engkau minta. Namun selama napas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang engkau. Menjadi seperti yang kau minta. Menjadi seperti yang engkau. Kayak gini. Menjadi seperti. Oh gitu. Menjadi seperti yang engkau yang Nggak pakai yang. Udah dong. Kalau ngomongin soal bagaimana sikap kita terhadap yang kerja sama kita, gue jadi ingat quotes dari India kan. Jadi gini quotesnya. Dina kedina tanah, wajulun toba jana, dina kedina na cume gae dil, cume zamana. Iya benar ya. Artinya tuh Kerjalah kerja. bukan. Artinya tuh aku tahu ku takkan bisa.
emang ya gitulah Lang, artinya kadang orang itu ada yang merasa dia itu berjalan dengan sendirinya. Nah gue melakukan hal ini, gue juga sedikitnya ucapan terima kasih sama mereka karena mereka membantu gue dalam hal apapun. Nah kayak podcast gini, Ajun, Yujeng bagian audio, kan itu hal kecil sebetulnya. Jadi lu mau terima kasih sama mereka? Gantian duduk sama gue di sini. Gue sih maunya wardrobe dulu. Balik lagi. Susah nyerang Kang Sule itu. Ya. Dibalikin mulu. Nah ini enggak, maksudnya gini Lang, maksudnya kadang orang mungkin gue juga sama manusia yang nggak sempurna gitu, tapi gue mencoba. Iya. Mencoba. Nah di obrolan ini kan harus ada sesuatu hal yang mereka bisa kutip gitu dari obrolan kita. Iya benar. Kadang kan ada gini kan, misalkan temen lah gitu misalkan, pas begitu nggak ada program, deketin gua terus gua kasih program gitu kan, tapi giliran dia punya program, gua nggak deketin dia, enggak gitu, tapi ya boya peka gitu. Ya kan? Siapa sih Kang? Enggak, maksudnya ada, pasti ada. Pasti. Kan ini Misalkan. Contoh. Nah, artinya gue dapat pelajaran gitu. Ya nggak apa-apa. Itu prinsip hidup lu. Ketika lu melihat orang ada punya program, lu tuh kasihan kan gitu. Tapi ketika orang lain melakukan hal itu, ya udah. Berarti lu lagi diuji sama Yang Maha Kuasa. Gila kan? Enggak. Gini. Ntar jangan tepuk tangan. Biasanya kalau host ngomong itu yang tepuk tangan tuh penonton. Ini pengen dipuji sendiri. Ngomong sendiri, tepuk tangan sendiri. Aduh, itu sama kayak namanya masturbasi. Aduh. Lang, gue punya ide. Gimana masturbasi bareng-bareng? Tapi sama wardrobe. Enggak gitu ya. Apa sih? Lu kan mau di sit down komedi ya. Tapi gua tuh nggak mau kalau misalkan lu di sit down komedi tapi gua nggak ada di konten lu. Ruang interogasi. Nggak ruang interogasi juga. Lu bisa buat konten baru, lu talk show di rumah orang. Atau enggak lu ngobrol di rumah orang. Sama wardrobe. Enggak dong. Sama Yujeng. Oh, maksudnya gue datang ke rumah orang terus ngobrol sama dia gitu? Iya gitu. Jadi kalau misalkan lu nih mau kan nih di sit down komedi. Mau. Oke, kita bikin satu episode. Iya, oke. Lu juga bikin juga nih di sini gitu. Lu namanya apa? Misalkan lu sit up komedi misalkan. Kok sit up komedi? Ya kan misal Capek, Kang. Ya enggak kan sit up gini. Jadi kita ngobrolnya gini aja. Gitu. Repot, Kang. Iya juga ya. Tapi kan enggak memerlukan wardrobe. Ya kan? Iya. Ya kalau nggak pakai wardrobe telanjang dong berarti kita. Iya maksudnya kan enggak impersonate. Oh iya sih, cuman maksudnya gue agak bingung nih beneran karena sit down ini udah bener nih. Iya. Ini kreatif. Duduk. Nah kalau sit up tuh agak bingung karena setengah kan dia. Ya pakai gitu. Oh, tapi enggak, ide lo, tantangan lo gue akan jawab Ya, nanti. gue nyulut ide aja, bagus. gue nyulut abang. Oke. Jadi- Gue pikirin. Kan gue dapet dari lu nih, lu bantuin, ya kan? Ya gue juga harus bantuin lu juga dong di konten lu apa, bikin konten apa, konten gue sit down komedi, intinya itu. Iya. Oke. Paham ya? Paham. Oke, minum dulu ya. Oke. Enak nih kan kopinya. Iya, alhamdulillah ini sponsor. Ini kopi kucing. Kopi kucing. Kopi kucing. Ya kan ada luwak tuh. Nah, ini kucing. Sama, kopinya dimakan. Terus nunggu dia berak. Itu berarti kopi tai kucing loh maksudnya. Ya apa bedanya sama luwak? Luwak juga Ya kalau juga. Ya kalau keluarnya masih biji. Nah kalau kucing sudah terolah di dalam perutnya, tinggal ininya doang. Ya kan tinggal kasih tahu sama kucingnya. Ya dong. Jangan digiling ya. Gimana sih dia? Ini seru nih ngobrol kalau Mama Gilang nih. Apalagi Lang nih kira-kira yang menarik. Iya mah. Dia mah gitu. Tapi lu belum pernah ceritain kan masa lalu lu? Belum. Masa lalu lu. Lu kayak gimana sih masa lalu itu? Maksudnya lu termasuk orang yang bandel, nakal. Kalau gua udah jelas di Dedi juga udah gua
jelasin gue tuh bandel banget. Gue tuh bukan bandel Kang, gue tuh lebih ke arah bucin sebenarnya. Tapi lu termasuk orang yang gampang akraban ya? Iya kalau itu iya. Kelihatan banget. Karena gue selalu pengen kenal banyak orang gitu. Dulu tuh Kang ketika anak-anak seusia gue bermain dengan anak-anak seusia mereka, gue tuh selalu mainnya sama orang-orang yang lebih tua dari gue. Sama, gue juga gitu. Sama ya gitu ya? Dulu zaman dulu. Iya, misalnya gini nih, lagi ngumpul keluarga pun, gue lebih memilih untuk ngobrol bareng om-om gue, bareng uak-uak gue gitu. Akhirnya gue... Uak itu yang di atas... ya kalau di Palembang tuh uak tuh di atas, kalau om tuh yang di bawah, orang tua kita. Oke. Bukannya uak tuh di bawah Iga? Uak Iga. Aduh. Lumayan lah ya. Ya, oke lah kan. Oke, lumayan kok. Masih ada harapan untuk Oh banyak dong. punya program ya. Jangan ngomong gitu. Gue gak enak. Lu mah gue suka ini. Gak enak kalau sama lu tuh Kang. Ngapain gak enak? Enggak karena lu tuh udah legend apalagi. Nggak ada. Emang gue perumahan. Legenda. Legenda Kan wisata. legend itu. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Kalau legend itu sesuatu hal yang kalau kata Bang Komeng mah sesuatu hal yang nggak ada. Oh, kok gak ada? Sangkuriang, legenda Sangkuriang. Kan Korea gak ada ya? Iya kan, cuman cerita doang. Oh Iya kan? oke. Jadi legend tuh tidak ada. Mungkin. Ya mungkin. Kok lu itu. gak yakin? Nggak yakin itu juga gue kata Komeng. Aduh. Tapi kalau komen masa kecil bener Kang kayak gitu gua. Bandel. Bandelnya lebih ke bucin aja. Jadi gua nggak masuk sekolah tuh gara-gara gua putus sama cewek. Tapi kebandelan di sekolah. Iya. Apa yang pernah lu lakuin? Misalkan dulu ada serutan yang ada kacanya. Yang ditaruh di kaki. Nah entah kenapa dari dulu gua nggak suka itu. Oh, Kalau dulu lu tuh ke gede-gedenya ya, ke pas tuanya sukanya itunya. kalau udah tua mah nggak usah gitu Kang, langsung nawar aja. Jadi gini Kang. Jadi kalau waktu sekolah tuh kebandelan gua itu paling kayak suka ngambil duit mah biasa lah. Maksudnya mungkin hampir semua anak-anak gitu suka ngambilin duit orang tua gitu-gitu. Terus Hampir kadang-kadang sama ya semua ya, ngalamin ya. ngalamin ya. gitu. Terus sama misalnya adalah beberapa kejelekan gua tuh kayak misalnya kalau lagi ada sumbangan-sumbangan. Kan gua kan misalnya dari satu organisasi gua misalnya ditunjuk jadi bendaharanya. Ada aja tuh yang gua tilep tuh. Ada aja. Enggak, jangan tepuk. Itu kejelekan, ngapain lu tepuk tangan? Kalau tepuk tangan tuh jatuhnya bisa jadi inspirasi. Lo enggak, gue tepuk tangan atas kejujuran lu dan tidak menepikan. Iya ya, kali itu iya. Karena apa ya? Gua tuh jujur nyesel kan. Nyesel ya. Karena ada kadang-kadang tuh yang gua tilep itu adalah uang yang merupakan hak dari anak yatim. Gila. Jadi misalkan Ini ada penyesalan dalam hidup lu nih. salah satu penyesalan dalam hidup gua. Jadi waktu sekolah itu kan gua masuk dalam organisasi OSIS waktu SMP. Terus ada sumbangan gitu kan, biasa keliling kelas kalau ada yang meninggal gitu kan. Ya bapak dari ini meninggal misalnya gitu kan. Terus sumbangan. Jadi misalnya dari terkumpul 50.000, adalah gua ngambil 3.000, 5.000 gitu-gitu. Lumayan. Untuk anak sekolah zaman itu kan. Terus Ketahuan nggak sih sampai saat ini? enggak ketahuan. Udah ketahuan. Sekarang ketahuan. Sama angkatan lu. Iya, sekarang ketahuannya. Jadi tapi untuk beberapa orang yang dekat sama gue udah kasih tahu. Udah kasih. Udah kasih tahu. Tapi itu cerita yang jadi menggelitik terus jadi. Tadinya gue nggak mau ngomong. Oke. Ini barusan nih gue lagi milih-milih kalimat. Oke. Karena gue merasa apa gue omongin apa enggak ya, cuman itu penyesalan gue. Nggak apa-apa, maksud gua diomongin itu kan menjadi penyesalan lu, yang artinya sama generasi muda tuh ya jangan diikutin hal kalau itu. bisa Ya jangan. sehingga nanti lu akan menyesal. Iya betul. Jadi mungkin sudah dicurigai Kang. Jadi misalnya gini, kalau pada saat penghitungan uang itu, gue tuh nggak sendiri. Oke. Cuman ada teman. Cuman pada kadang-kadang liciknya gue waktu itu adalah
karena gua ketuanya, udah nggak apa-apa, tadi lu capek nemenin gua, udah lu sekarang masuk aja. Takutnya kalau kita berdua di sini, malah organisasi kita yang nanti dibilang, oh tuh keluar mulu tuh dua-duanya. Udah gua sendiri aja, kalaupun salah biar gua yang salah. Mafia. Itu kalau kepepet lagi butuh duit tuh pasti ada aja pikirannya tuh begitu. Gila ya. Pasti Terus- orang ngalamin loh. Iya. Pasti ngalamin hal gitu. Cuman yang paling susah dan berat itu adalah mengakui Iya. dan ngasih tahu sama orang bahwa kita pernah melakukan hal itu. Itu, Karena makanya- ada yang pencitraan di televisi itu kan nggak pernah ngapain sok bener gitu. Nggak apa-apa bagus. Iya. Gua juga pernah kayak gitu. Oh ya pernah juga. Pernah. Tapi gua itu waktu itu biasanya kan suka ada kondangan-kondangan tuh. Kondangan. Suatu hari gua disuruh ke kondangan. Kan makan tuh. Enak nih makan nih katanya. Nih bawa amplop. Amplop dibawa sama gua kan. Terus? Sebelum nyampe ke tempat Kondangan? kebon dulu bentar. Nah. Buka dulu. Oh, Gitu. ambil dulu. Waktu itu zaman itu 10.000 tuh gede. Nah, ngasihnya itu 2 lembar goceng-goceng. Oke. Gitu. Padahal itu punya orang tua gue ya. Iya, Gua dosa banget itu gue. Itu sih yang menyesal gue. Ambil goceng, set gue telepin, masukin lagi. Nah, begonya gue. Harusnya kalau melakukan hal itu, lu bawa amplop 2. Bener. Iya kan? Bener. Karena nggak dikasih nama sama bokap gue. Betul. Itu tinggal masukin kan gitu. Udah, kan kelihatan. Ya. Begonya lagi gua. Karena? Seharusnya si amplopnya itu dimasukin ke gentong. Gua dikasih langsung sama yang hajatnya. Astaga, jadi tahu muka lu kan? Tahu muka gua. Terus? Nah, habis itu udah. Gua merasa selamat dong. Iya. Pas begitu besoknya gua dipanggil sama bokap gua. Gitu. Lu kemarin kondangan ngasihin amplop nggak? Ya dikasih udah. Itu isinya berapa? 10.000 gitu kan. Mendingan jujur. Ini udah megang lidi nih. Sama banget kayak orang tua gue itu. Iya. Udah megang lidi nih. Lu mau jujur atau lidi lu menghabiskan kaki lu saat ini gitu kan? Kok gua bisa tahu ya gitu. Enggak 10.000. Jujur enggak gue bilang. Gitu kan. Emang tuh yang hajat nggak ngomong sama gua, dia bilang gitu. Jadi kertas si amplopnya itu dia masih dipegang, kan satu pasar tuh kalau belanja. Pas besoknya ke pasar, ya ini mah Mang Odo katanya, ya ini mah bukan apa-apa, ya saya juga tahu lah anaknya. Cuman kan kalau misalkan saya nggak kasih tahu nanti anaknya akan seperti itu terus. Paham. Keren tuh itu orang. Ya, ya, Gitu. ngerti. Ini kasih amplop begini katanya. Ini bener nggak? Isinya berapa? 10.000. Ini 5.000. Anjing nih. Gitu. Akhirnya gua ngaku di situ. Setelah itu lo tidak melakukan lagi? Melakukan dengan Lebih amplop 2. diperhalus ya. Ya. Nah di situ gua selamat. Oh, Selamat. Tapi selamat. tapi setelah itu gua akhirnya gua makin tingkat dewasa. Anjir ini tuh salah ya. Iya. Walaupun gua nggak punya duit, mendingan gua ngomong aja sama bokap daripada gua korupsi. Ini akan tertanam terus kalau nanti gua jadi wakil rakyat. Wah. Enggak. Gua tahu seorang Sule tidak akan pernah jadi wakil rakyat. Karena Kang, kita itu beda. Kita tuh nyeni. Kalau nyeni itu ya udah emang rebel anaknya. Tapi di sini kan edukasinya oke dong. Oke. Artinya dia ngasih tahu kalau gua ngelakuin hal itu. Oke, akan itu oke terus-terusan. banget. Akhirnya gua yang anjir, kita mau melakukan sebuah kejahatan tuh seditutup-tutupinya ya tetap kita akan ketahuan. Makanya harus berhati-hati gitu ya. Betul. Sama kayak yang gue cerita tadi Kang. Jadi kalau gue tuh sampai sekarang tuh walaupun nih ngomongnya kadang-kadang ke keluarga sambil bercanda-bercanda gitu-gitu, tapi tetap ada yang ya Allah, tapi itu kan harta anak yatim gitu kan yang gue ambil gitu. Ya gue minta maaf lah ya Allah kalau bisa gitu. Yang penting kan bertobat ya kan. Bertobat itu kan tidak melakukan kembali. Sih, iya, cuman ya mudah-mudahan juga dimaafkan juga lah Amin, maksudnya sama amin. Allah sih gitu. Amin. Itu sih Kang penyesalan gue salah satunya. Nanti gua bilang Sama siapa? mau wardrobe. Jangan balik lagi ke wardrobe. Tapi banyak apa ya? Keseruan-keseruan waktu masa kecil ya. Bulan puasa sebentar lagi gini ya kan. Oh iya, Ya kan? bener. Ingat nggak lu masa-masa kecil pernah ngelakuin apa aja di bulan puasa? Waduh. Lu jadi gini Kang, kalau dulu tuh ya kan gua itu kan tinggalnya di
Mulai dari Jakarta, 5 tahun gue pindah ke Palembang, terus gue ke Batu Raja, terus ke Bengkulu. Di Bengkulu itu sampai ada sebutan asmara subuh. Karena begini, abis sholat subuh, anak-anak muda itu kan pasti berkeliaran. Main petasan. Entah main petasan kayak entah apa. Terus zaman waktu Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, itu kan kita libur sebulan, anak sekolah. Nah, untuk yang anak-anak yang udah SMA, udah SMP gitu-gitu tuh kadang mereka keluarnya tuh tidak hanya di sekitar komplek perumahan, tapi sampai ke tempat-tempat wisata. Berduaan, gitu-gitu. Ngabuburit. Bukan ngabuburit, Kang, habis subuh. Oh, orang lain tadarus lu main. Iya, gitu. Sampai ada yang asmara subuh gitu. Yang pacaran gue sih enggak gitu. Cuman maksudnya yang lain begitu. Nah, di situ tuh keseruannya adalah tidak hanya asmara subuhnya, tapi kadang-kadang di satu tempat yang sudah ditentukan ada trek-trekan. Itu biasa tuh pagi-pagi tuh. Ngalamin gitu lo. Ngalamin, lu ngapain ngelap itu kan ini buat keringet, ngapain itu nggak keringetan. Astagfirullahaladzim. Sorry ya. Ini gue lagi cerita nih, malah mancing emosi. Enggak, gua ngelap ini. Ya, Ngelap ludah gua. kan filter gunanya buat itu memang. Oh, iya, Nanti iya. aja. Jadi lu pernah ngalamin trek-trekan gitu? Bukan gua yang trek-trekan. Nonton. Oke. Oke. Dan itu memang rame Kang kalau pas lagi trek-trekan. Abis subuh tuh biasanya. Semua tuh trek-trekan entah itu di salah satu lapangan. Pokoknya kan treknya selalu muter gitu kan. Nah, yang paling seru itu adalah ketika ada nggak tahu ya, kalau menurut gua seru sih ketika ada yang jatuh misalnya. Wah, semua tepuk tangan. Wah, udah gitu. Wah, ini bego nih semua gitu kan. Tapi ya itu momen yang ditunggu-tunggu. Ya nggak benar sebenarnya, cuman yang ditunggu-tunggu pada saat trek-trekan liar atau balap liar adalah jatuhnya. Gak seru kalau nggak jatuh ya. Seru kalau nggak jatuh. Itu kebayang kalau misalkan orang yang ada di situ, mereka itu tahu dan kompak ya. Jadi Iya, maksudnya kompak nih, kalau nggak jatuh nggak seru nih gitu kan. Ini yang main motor siapa? Oh, itu teman gua. Lu bilangin dong jatuh. nggak gitu dong. Nggak di-create jatuhnya kan. Emang itu natural jatuhnya. Iya, maksudnya Bener. kalau misalkan seadanya sama segitunya ya. Gitu. Lu terlalu ini nggak sampai ke sana. Terus ngalamin lu nggak puasa bohong itu. Oh iya. Gua misalnya di Kalau itu gue banyak banget cerita itu. pastilah itu hampir semua orang kayaknya begitu Bang. Lu juga sama ya? Iya. Kalau aus, Iya, aus yang nggak bisa Aus ditahan doang tuh. itu. Benar. kalau lah sholat duhur nih, Heeh. sholat duhur. Diri. Oh, haus bener nih, nggak apa-apa kali ya kalau misalkan pura-pura ketelan aja ya kan. Padahal kan nggak gitu juga. Padahal nggak apa-apa. diniatin kan? Padahal diniatin. Akhirnya buka, tapi puasa lagi. Pas begitu ke rumah ikut buka. Kan nggak makan kan bego ya kan. Iya, iya. Gue kalau dipikir-pikir zaman dulu gue kok bego banget ya gitu. Kayak misalkan dulu itu ada nganterin makanan tuh ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudara rantangan kalau di tempat gue. Oh, ada. Iya. Oh, di tempat ada juga. Gitu. Dah, gue nganterin kan, nganterin. Pas begitu dia buka, mindahin ke tempat piringnya. Kurang. Enggak. Oh, baunya. Aromanya. Aduh, Gue iya. pengen banget Iya, gue. iya. Pas dilihat masih jam 10 pagi. Masih jauh. Kepagian dong, masih jauh itu. Iya, masih Iya. jauh. Terus Tapi terus perut udah lihat itu tuh udah gerakuk-gerakuk. Anjir, gimana ya? Udah bawa kan rantangnya. Suatu saat gue di jalan, anjir kebayang terus itu rendang. terus. Rendang daging sama kentang, lu bayangin yang anget. Kebayang terus. Akhirnya gue diam dulu di tempat. Gue buka dong. Ada sisa. Terus. Ada sisa. Terus gue giniin. Set. Alhamdulillah. Padahal cuma segitu kan bego. Bener. Terus lu ngucap alhamdulillah lagi. Iya, ngucap kan? alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, gue yang gue pengenin. Anjir, tapi gue bohong ya. Pas begitu gue pulang ke rumah, ya gue puasa lagi. Harusnya kalau udah batal ngomong aja, "Ma, tadi batal karena nggak kuat gitu." Tapi dimarahin nggak kalau ngomong? Kalau ngomong enggak sebetulnya. Nah, itu dia. Kenapa kita takut ya? Iya. Apakah didikan orang tua tuh zaman dulu tuh jadi kita segen? Karena kan gue tuh disiksa terus. Kalau melakukan kesalahan jepret, kalau kesalahan Sama, jepret. Nah, sama. dari situlah gue tuh jadi nggak pernah ngomong apa-apa tuh. Cuma gue tuh wah, kalau bulan puasa mah gue memang wah, gila sih. Beneran. Ini sampai gini loh, Lang. Gimana? Emak gua lagi goreng ketapang. Apa namanya? Jeng ketapang tuh kayak yang panjang-panjang gitu tuh.
apa sih yang kayak bistik apalah gitu. Bistik, itu apa ya? Bistik apa kok ya? bistik sih? Bukan. Apa cheese stick gitu ya? Benar nggak sih? Bukan ya? Naonnya jennya? Itulah pokoknya makanan itu. Kue kering maksudnya kan? Yang asin tuh yang panjang-panjang. Iya, yang panjang-panjang yang asin. Iya. Itu kan kalau lagi masak itu kan minyaknya, asapnya itu kena hidung tuh. Bener. Gua pengen banget. Itu baru ajan jam 12. Itu umur berapa ya gua? SD ya. SD. Nah, gua tuh ikut masukin ke keller. Ke ini ke toples. Toples gitu, keller lagi. Keller kan pembunuh ya. Killer itu mah. Aduh, terkilir. Bener. Kayak yang gue pakai nih, gue lagi pakai kilir. Kolor. Iya, itu. Oke. Ke kanan, ke kolor. Iya. Hah? Ke kiri. Iya. Kok jauh? Anjing. Biar habis. Iya. Oke, terima kasih. Terus abis itu gue masukin kan. Nah, setiap gue masukin satu ini, nah ini ada yang gue capit satu. Tujuannya buat maghrib. Padahal kan buat maghrib juga pasti disisain dan dikasih. Bener. Itu bego gue. Tapi niat di sini yang tanya-tanya, makan sekarang juga nggak apa-apa. Tapi gimana caranya ya? Udah nggak apa-apa. Habis itu ada lima panjang gitu. Masukin ini, gue gini kan, gue pegang gini. Kamar dulu gitu. Nah, kamar sama dapur itu deketan. Oke. Kalau gua makan pasti ketahuan. Apa yang gua lakuin? Ngapain? Jadi kaki gua ke tembok, gua makan. Tuk. Untuk menyamarkan bunyi gigitan itu. Terus kata gila ya. Kata emak gua, "Ngapain lo? Berisik." Waduh, tuk gitu aja udah terus sampai habis. Setelah habis baru, "Ini mak pakunya copot." Dia bilang gitu. Astaga, lu nakal banget lu. Gila ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain Kang, itu kreativitas. Lu nemu di mana gua tanya untuk ide seperti itu? Muncul sendiri kan? Di situ. Itu dia. Ada orang yang terlahir bakat kreatifnya itu, ada yang dia lihat dulu, oh ternyata begini gitu. Berarti lu emang udah bakat. Iya, gua tuh gila banget itu kalau dulu tuh dalam sisi kreasi. Hal gitu tuh. Mungkin simpel ya, maksudnya mungkin saat itu orang lihatnya anjingnya nakal banget begini-begini, tapi kalau dilihat lebih jauh lagi kok dia kepikiran ya harus begitu ya. Nah, gua pas begitu setelah lihat Mr. Bean, ya Mr. Bean yang dia mau nyobekin apa gitu loh, terus ya biar nggak kedengeran ya, sobekannya. Ternyata duluan gua. Berarti Mr. Bean niru gua. Gila. Itu baru tepuk tangan pas tuh. Gokil. Cuman dulu kan gua belum di entertain, tapi ide gua itu udah ada dulu. Kita nggak tahu dulu Mr. Binting tetangga lu? Iya, bisa jadi. Nggak gitu juga lah. Bisa jadi. Ya bisa jadi nggak gitu juga. Gua tuh banyak Lang kalau hal-hal bohong tuh udah gila gua. Beneran. Tapi kayaknya lumrah ya Kang, maksudnya zaman dulu mungkin melakukan kesalahan gitu. Iya, karena anak kecil, tapi sisi positifnya gua tuh diciptakan sama Tuhan itu anak yang kreatif walaupun itu salah sebetulnya. Tapi kan gue jadi terbiasa dengan kreativitas itu. Betul. Ya kalau dihitung ya bohongnya ya bisa dihitung lah gitu kan. Tapi banyak juga ya gue dulu. Banyak ya. Tapi gue sih nggak sama orang lain, sama keluarga aja. Orang tua gue, sama adek gue. Tapi lu gitu. tau nggak, orang tua gue itu kan memang mereka mungkin punya cara yang berbeda dalam mendidik gue. Betul. Bokap gue itu selalu bilang kalau pas nyokap lagi marah-marahin gue pas nakal. Marah nyokap gue kan saya marahnya perempuan gitu. Wah, bokap gue tuh selalu bilang marahnya jangan terlalu gimana banget gitu. Okay. Karena nanti takutnya dia jadi nggak kreatif gitu. Cukup kasih tahu aja kesalahannya. Bokap gue tuh selalu begitu. Tapi ketika bokap gue marah, dia nggak pakai ngomong. Sapu lidi gitu. Gila itu mah. Bener kan? Lu ngalamin juga ya? Ngalamin Kang. Gue juga sama. Cuman bokap gue tuh selalu memukul di bagian bawah pantat. Nggak pernah di bagian atas ini, nggak pernah dia. Lu mah cuman lidi ya. Gua itu kalau ketahuan gua mabok, itu gua disiksa. Gua pernah cerita di tempatnya Dedi. Gua disiksa pakai sarung, bikin buntut-buntutan monyet gitu. Oh ya, dipelintir-pelintir gitu. Ujungnya batu. Bangsat, serius lo? Bener. Gua sampai berdarah-darah dulu. Itu kalau dulu memang kita sakit hati ya, tapi kalau pikir-pikir bokap gua tuh sayang banget sama gua, jangan sampai lu tuh terjerumus ke hal yang tidak baik. Makanya gua tuh kebanyakan tuh kreatif gua tuh di luar, Lang. Justru di luar. Iya, di luar. Tapi kalau misalkan dasar kreatifnya
ketika menciptakan sesuatu supaya tidak ketahuan tuh gue tuh dari kecil di rumah. Itu kalau kayak misalkan di laci nih ya kan, ada uang 3.000, ya kan, gue mau ngambil 1.000, enggak 3.000 lah. Dulu tuh duit kencring tuh apa? Ya, Yang gambar wayang tuh, lu ngalamin ya? itu mah cepet yang Cepet. gede. Nah, ada Yang 300. abu-abu kan yang masih gede gini. Ada 300, 3 biji kan. Ini di sini lembaran 3.000 gitu. Pas begitu gua lihat, kalau gua ambil nih pasti dihitung. Kan gitu. Betul. Ketahuan. Gua tutupin lagi. Gua tanya emak gua gitu kan. "Mak, udah ada yang beli bakso ya?" "Tahu tuh. Si Abah kali. Abah yang tahu." "Oh, ya udah." Situ. "Bah, ada yang beli bakso ya?" "Udah ada yang beli bakso." Gue biasa nungguin di situ. Betul. "Ada tadi." "Dapat kali 3.000." Nah, 300-nya nggak dihitung. 300-nya nggak dihitung. Oke, habis itu gua ambil dong 2. Berarti sisa 3.100. 3.100. Ambil 2. Nah, bokap gua bilang itu, nah itu pelajaran buat gua tuh. Bilangnya 3.000. Dia itu sebetulnya melihat ada kencing 3, tapi yang dia omongkan itu adalah 3.000. 3.000-nya. Di otaknya ratus. Enggak, bulatan gedenya yang dia omongin. Oh, iya. Ya, cerdasnya bokap gua tuh. Yang 3-nya dia nggak omongin. Iya. Ternyata dia tuh udah diintip dari dulu mah bokap gua. Karena sering hilang, sengaja disimpan itu. Gua ngetes kejujuran anak gua gitu kan. Udah ambil 2. Gila bokap gua tuh. Habis itu udah 3.000 tuh. Udah malamnya. Itu. Duduk. Kenapa, Be? Lu ngambil duit berapa di situ? Kagak, itu kan yang diambil 3.000. Berapa? Iya kan diambil 3.000. Kan itu ada 300 di situ 3. Kok hilang 2? Kaget gak lo waktu itu? Kaget. Anjrit, gua dijebak. Ternyata orang tua lo lebih pintar. Iya, Terus. lebih cerdas dari gua gitu kan. Balikin nggak? Dia bilang, udah dijajanin. Udah, tadi berapa? 200, berarti bulatannya 2 ya. Tangan lu 2 sini. Anjrit, gua dicepret. Sapu lidi tuh, rotan. Oh enggak sapu lidi. Sapu lidi, 3 yang di pintir-pintir Iya. gitu jadi Aduh, satu. sakit itu. Jadi 1 tuh itu. Tapi di situ gua dapat pelajaran, anjrit cerdas banget di bokap gua ya. Artinya kita harus berhati-hati sama ketemu sama orang itu gitu lah. Bener-bener. Gue tuh ketahuan terus sama bokap gue tuh, makanya gue disiksa terus tuh. Udah jago banget gitu loh. Bener-bener. Tapi lu terstimulasi akhirnya kan untuk berpikir gimana caranya biar gua nggak ketahuan. Iya. Itu yang bikin lu jadi kreatif gitu. Itu. Ya bukan berarti contoh ya maksudnya cuman. Bukan, ini bukan contoh. Cuman Cuman kan karena gue itu kan jarang dikasih uang lebih. Karena gue kalau misalkan gue mau jajan, gue harus bantuin dulu. Gitu. Harus bantuin dulu. Buat ngajarin nyari duit nggak gampang. Bener, makanya gue dari kelas 3 SD tuh udah dagang gitu. Itu nanti dibahas tempat lu ya. Iya, oke, Di siap. sini lah, gitu. Banyak juga yang belum gue ceritain sih sebetulnya. Ini Asik. yang barusan juga Belum ceritain, ceritain ya. ceritain yang lain-lain. Aduh, ini sebetulnya udah panjang banget ya. Ya karena asik Kang ngomongnya. Iya, Enak nggak gitu. kerasa Ngalir ya. aja udah. Kita tuh udah berapa? Ini udah nyampe 1 jam loh. Tuh. 7 menit. Kita berasa 46 menit loh. Enggak Kang itu ya terlalu dikit lah maksud gua gitu kan. Ya, kalau mau berasa 10 menit gitu. Gilang, thank you ya. Gua makasih, Bisa Kang. ngobrol banget. Banyak ilmu yang kita ambil ya buat kawan-kawan semua. Quote hari ini adalah ketika kamu mau melompat tinggi, kamu harus berhati-hati dan harus sadar diri. Apakah kamu bisa melompat tinggi? Kalau kamu tidak bisa melompat tinggi, jangan sekali-kali kamu melompat. Apalagi kakinya sakit. Gilang, thank you ya. Gue boleh nanya dulu nggak sebelum tutup? Boleh. Gue nggak ngerti arti quote barusan tuh apa. Bisa lu jelasin lagi nggak itu? Iya, nggak paham. Itu kayak bukan quote. Itu lebih ke nasihat aja buat orang-orang yang kakinya sakit gitu. Tapi bener dong. Kalau kamu sakit kaki jangan melompat tinggi-tinggi. Iya, tapi itu nasihat bukan quote, Kang. Ya, Quote biasanya udah kata mutiara, udah gitu doang. Oh iya. Oke, buat kalian ini kita obrolan sama Gilang ini sangat bermanfaat, banyak edukasi walaupun kita sering melakukan sebuah kesalahan tapi kita belajar dari kesalahan. Karena yang bisa menolong diri kita itu adalah bukan camat, bukan lurah, bukan presiden.
tapi diri kita yang bisa menolong. Nah, kalau kamu nggak bisa tertolong, berarti kamu bukan diri kamu. Sorry ya, Kang, gue cabut. Lang. Belum tutup nih, Lang. Gua mau laporan ke camat. Ya udah, 1, 2, 3 tutup.